Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Septian Arif Revolution. Ya, tidak bosan-bosannya saya berharap berdoa untuk buat siapapun dan dimanapun, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit semoga lekas diberikan kesehatan, yang sehat dijaga baik-baik kesehatannya, yang sakit semoga menjadi penggugur dosa ya, amin amin ya robbal alamin. Jangan dilupakan juga doa kita, bantuan kita untuk rakyat Palestina dan para pejuangnya. Semoga mereka semua segera Allah berikan kemenangan, kemerdekaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dilupakan boikot produk-produk Zionis Israel laknatullah beserta para sekutunya, apapun yang berkaitan dengan Zionis Israel laknatullah ya, produk-produk yang berafiliasi dengan para Zionis Israel laknatullah. Semoga itu juga menjadi bentuk amal soleh kita di dunia insyaallah dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini ya, belakangan ini memang ada terkait komentar atau opini dari pedangdut, yaitu dari Rhoma Irama, yang menimbulkan kontroversi ya. Beliau menyinggung soal perihal nasab di salah satu podcast ya, yang saya tahu, cuma inti poinnya saya juga belum begitu detail melihat dan mendengarkan podcast tersebut ya. Kali ini saya tampilkan reaksi dari Habib Bahar bin Smith ya. Beliau dalam penyampaian reaksi beliau untuk Rhoma Irama ya, dalam ceramahnya yang berdurasi 44 menit 12 detik. Namun saatnya kita lihat dulu ya, kita dengarkan respon dari Habib Bahar bin Smith ya. Saya ambil ulasannya saja, nanti bisa dicek secara utuh ceramah beliau. Al-Imam Ali bin Abidin suatu waktu beliau menangis. Ketika beliau menangis, muridnya bertanya, "Ya Imam, ma hadzal baka?" Wahai Imam, tangisan apa ini? Kenapa engkau menangis? Anta min ahli baitur Rasul. Engkau bagian daripada ahlul bait Rasul. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira." Allah hendak mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahli bait Rasul. Engkau bagian daripada ahlul bait. Apa yang masih kau takutkan? Apa yang masih kau khawatirkan? Imam Ali Zalabina berkata, "Wailah, celaka engkau berkata seperti itu. Inna Allah khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana adilan habasyian, wa khalaqallahu an-nar liman asa'ahu walau kana makan qurasyian." Allah menciptakan surga bagi hamba-hamba yang taat, bagi hamba-hamba yang patuh kepada sekalipun dari golongan budak Habasyah, sekalipun nasabnya bukan mulia, sekalipun bukan orang kaya, sekalipun dia orang susah, sekalipun nasabnya bukan nasab mulia, tapi kalau dia taat, kalau dia patuh, kalau dia tunduk kepada Allah, maka surga Allah ciptakan. Ya, Allah menciptakan neraka bagi siapa saja yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mungkarat, dalalah, sayyiat, mukhalafat, yang mabuk, yang judi, yang narkoba, yang melacur, siapapun yang korupsi, yang mencuri, sekalipun dia dari golongan pembesar-pembesar Quraisy, sekalipun nasabnya mulia, saudara-saudara, sekalipun dosa apapun dia, kalau dia berbuat dosa, kalau dia berbuat maksiat, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hal ini Habib Bahar bin Smith sangat jelas ya, terang menjelaskan terkait siapapun yang taat pada Allah Subhanahu wa taala ya, pasti tempatnya di surganya insyaallah, dan yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, pasti tempatnya di neraka ya. Siapapun dia, dari golongan manapun ya, dari kalangan bawah, pejabat sekalipun, dengan nasab mulia pun seperti habaib, ulama dan lain-lainnya, kalau memang
tidak taat pada Allah, ya kembalinya pada neraka ya. Kurang lebih yang saya tangkap seperti itu penjelasan awal terkait ceramah beliau ya. Mohon izin Bib, saya potong-potong sedikit nih, saya saya ulas-ulas sedikit ya Bib. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ceramah beliau. Nyambung lagi. Ada penyanyi dangdut Rama. Romai Rama ngomong, Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabek, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Mama, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habaib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Jadi jangan jaga berpunya mulut Rama. Jangan kalau kamu benci Habaib, jangan terus kamu mainan fitnah Habaib. Barusan saya ngomong apa barusan? Barusan saya ngomong apa? Apa kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka? Nggak peduli walaupun nasabnya mulia. Nah, Bapak Irama mau dia bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Bapak Irama, saudara. Ya, sampai situ ya videonya. Sangat tegas Habib Bahar bin Smith membuat statement dalam ceramahnya atau pernyataan ya, dan sangat terlihat marah ketika memang ada pernyataan dari Roma Irama dalam salah satu podcast atau beberapa podcast mungkin yang seperti Habib Bahar bin Smith katakan seperti itu ya. Bahkan HBS siap datang atau bahkan bersikap pada Habaib yang mengatakan bahwasanya kalau ada Habaib ya kurang lebih ya melakukan perbuatan dosa itu akan tetap masuk surga gitu ya. Padahal ya seperti yang Habib Bahar bin Smith katakan sebelumnya, yang taat siapapun dia kembalinya ke surganya Allah. Siapa yang tidak taat pada Allah kembalinya ke neraka ya. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Ya, inilah nyelenehnya yang saya bilang nyelenehnya. Entah ada hal apa yang buat Roma Irama itu berkata demikian sampai bernarasi diduga memfitnah Habaib ya, terkait doktrinnya seperti itu yang apa yang Habib Bahar bin Smith katakan ya. Ya, buat kita umat Islam umumnya dimanapun kita harus benar-benar meneliti, mencermati ya, apa yang dikatakan seseorang, apa yang kita terima, jangan asal kita terima dan telan mentah-mentah. Di zaman era fitnah akhir zaman ini banyak segala hal-hal yang buruk dikatakan benar, yang benar dikatakan buruk atau tidak benar. Nah, ini zaman udah terbolak-balik ya, jadi kitanya mesti benar-benar mawas diri, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam salah satu videonya, video terbarunya di channel Islamic Brotherhood. Kita jadi muslim yang cerdas ya, cerdas dalam membedakan mana yang hak dan batil. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala bentuk keburukan fitnah akhir zaman ini. Jaga persatuan rakyat Indonesia,
Dan umumnya untuk kita sebagai anak bangsa, kita mempunyai tugas yang sama, yaitu menjaga persatuan, kedaulatan rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia ini. Semoga beliau, Habib Bahar bin Smith, para habaib, alim ulama, ustadz, ya, ustazah yang istiqomah di jalan Allah dan Rasul, semoga Allah ringankan dakwah-dakwahnya, semoga Allah mudahkan dalam dakwah-dakwahnya, semoga Allah memberikan selalu perlindungan pada mereka semua, memberikan umur yang panjang yang bermanfaat, sehat yang bermanfaat selalu buat umat Islam maupun umat, khususnya umumnya umat dimanapun berada, ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan dilupakan doa bantuan kita untuk rakyat dan pejuang Palestina. Jangan lupa boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel. Semoga itu menjadi amal soleh kita di dunia dan bekal di akhirat nanti, dan mudah-mudahan itu menjadi peringan rakyat maupun para pejuang Palestina di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.